karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Qadha. Terakhir kita sampai pernyataan Imam Asy-Syaukani wa tahrumu alaihi rishwah wal hadiyah allati uhdiyat ilaih li ajli kauni qadiyah wa la yajuzu lahul hukmu halal ghadab. Diharamkan bagi seorang hakim menerima suap dan juga menerima hadiah yang diberikan kepadanya karena statusnya sebagai hakim, dan tidak boleh dia memutuskan hukum ketika sedang marah. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, diharamkan seorang hakim menerima suap karena Allah sudah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap, ya. Rasulullah melaknat demikian. Lalu berikutnya, begitu juga hadiah yang diberikan kepadanya karena dia seorang hakim. Artinya ada orang memberikan hadiah kepada seorang hakim, sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa, tidak pernah saling memberi hadiah. Tiba-tiba ketika jadi hakim dia ngasih hadiah. Nah, yang seperti ini terlarang, ya, tidak boleh. Pertama, karena hakim sudah dapat gaji dari negara, itu saja sudah tidak boleh menerima hadiah-hadiah demikian. Hadayal ummal wulul, hadiah yang diterima oleh pegawai ini adalah wulul, pengkhianatan. Ya, ini hadis Nabi SAW. Selain itu juga hadiah yang diberikan kepada seorang hakim, statusnya sebagai hakim, ini bisa membuat apa? Keputusan dia jadi belok kiri, belok kanan. Ya, maka tidak boleh seorang hakim menerima hadiah ketika statusnya sebagai hakim. Lain halnya kalau yang memberikan hadiah adalah kerabatnya atau teman akrabnya yang memang sebelum jadi hakim sudah saling memberikan hadiah, ya. Adapun sebelumnya nggak pernah memberikan hadiah, setelah jadi hakim tiba-tiba ngasih hadiah, nah ini hati-hati nih, ada udang di balik kerupuk. Ya, artinya kita waspadai yang seperti ini, ya. Lalu berikutnya terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pernyataan penulis Imam Asy-Syaukani, wala yajuzu lahul hukmu halal ghadab. Tidak boleh ia memutuskan hukum ketika marah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang demikian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim menyatakan la yaqdiyanna hakimun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memberikan keputusan di antara dua orang dalam keadaan ia marah. Gak boleh memutuskan perkara di pengadilan dalam keadaan marah. Marah mungkin karena tingkah laku dua orang ini yang misalkan kurang sopan, atau misalkan dalam satu kasus ini penuntut ini terdakwanya berkata misalkan kurang ajar kepada hakim, lalu hakim marah, setelah itu udah kamu penjara. Nggak boleh begitu. Jadi tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan sedang marah. Pertanyaannya kenapa kira-kira? Kenapa tidak boleh? Karena orang kalau sedang marah kurang fokus, ya tidak? Pikirnya tidak fokus. Akhirnya apa? Bisa jadi yang harusnya dia memutuskan A, karena sedang tidak fokus, karena marah dia jadi B. Nah, ini bahaya seperti ini. Makanya dilarang. Timbul pertanyaan di sini, Mas Syaukani menyebutkan hadis. Ada pertanyaan, katanya tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan apa? Marah. Terus bagaimana dengan hadis Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang sahabat Nabi, ketika berseteru dengan seorang Ansor. Jadi Zubair ini sahabat Nabi, ini Az-Zubair bin Al-Awwam dengan Ansor berselisih tentang pengairan kebun. Jadi pengennya apa, orang Ansor ini gak usah diambil, air biarkan begitu aja. Nah, cuman Zubair enggak, sehingga akhirnya perkara ini diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada Zubair, "Istiyaz Zubair, tsumma arsil ma ila akhik."
tanamilah atau siramlah kebunmu dengan air tersebut, mata air tersebut. Setelah itu berikanlah saudaramu air tersebut. Jadi airnya pertama sirami lahanmu dengan air tersebut, itu bagikan kepada saudaramu. Namun apa reaksi orang Ansor ini? Orang Ansor ini marah. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in kana ibnu ammatik." Wahai Rasulullah, engkau memutuskan ini karena dia adalah sepupumu. Zubair bin Awam ini anak bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibi dari pihak bapak, ammah ya. Kalau bibi dari pihak ibu namanya khalah. Wahai Rasulullah, engkau memutuskan ini karena dia adalah sepupumu. Maka fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zubair, berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah jadi apa? Marah. Tsumma qala, kemudian berkata kepada Zubair, "Isqi ya Zubair." Alirilah air tersebut, tsumma bisil ma hatta yarja'ilal judur. Alirilah kebunmu dengan air tersebut, lalu tahanlah air tersebut sampai kembali ke tanah. Di sini Rasulullah marah. Loh, berarti bagaimana nih? Rasulullah melarang memberikan keputusan dalam keadaan apa? Marah, tapi beliau sendiri memutuskan ini dalam keadaan marah. Gimana nih? Nah, bagaimana? Ada jawaban? Rasulullah melarang, tapi beliau melakukan. Bagaimana nih? Nah, kata Imam Asy-Syaukani, nggak seperti itu. Kenapa? Tetap kita sebagai umatnya nggak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah. Kenapa? Kenapa kalau Nabi boleh? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'sumun fi ghadabihi wa ridha bi khilafi ghairihi. Karena Nabi ini adalah sosok yang maksum. Udah jadi bahasa Indonesia, maksum tulisannya. Maksum artinya apa? Terjaga dari dosa ya. Nabi ini terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan marah, beliau terjaga dari kesalahan. Kalau beliau salah, langsung turun wahyu. Berbeda dengan selain Nabi, iya nggak? Kalau selain Nabi memutuskan hukum dalam keadaan marah, kamu salah. Apakah turun wahyu? Kalau misalnya keputusannya salah, turun wahyu. Datang Jibril, hei, salah itu, kamu ralat, gitu. Enggak kan? Nah, ini beda dengan Nabi. Kalau Nabi maksum, terjaga dari dosa. Kalau beliau keputusannya salah, langsung Allah mengutus Jibril menegur Nabi. Tapi kalau selain Nabi marah lalu memutuskan hukum dan ternyata salah, ada yang negur? Tidak ada. Makanya tidak boleh seseorang memutuskan hukum, seorang hakim ya, memutuskan hukum dalam keadaan sedang marah. Terus apa yang harus dilakukan? Istirahat dulu, tenangkan pikiran, istirahat, minum kopi dulu, nyantai, ngobrol-ngobrol. Nah, setelah udah tenang, baru lanjut lagi sidangnya. Jadi jangan melanjutkan sidang dalam keadaan marah sedang memuncak. Kalau marah biasa, karena marah itu bertingkat Bapak ya. Marah bertingkat. Kalau marahnya apa artinya masih permulaan, masih bisa. Tapi kalau udah marah memuncak, itu kadang akal kita kurang normal. Ya tidak? Pikiran kita nggak fokus. Ya, makanya seperti ini terlarang. Dan para ulama juga menganalogikan selain marah dengan marah dalam hal ini. Kasus yang serupa dengan marah. Contohnya apa? Kehausan. Misalkan seorang hakim mau memutuskan dalam sidang si fulan terdakwa ini salah atau enggak misalkan. Dia haus, tidak disediakan air. Dia haus sekali. Kira-kira konsentrasi nggak kira-kira? Enggak kan, dia mikirnya air, bukan mikir terdakwa salah atau tidak. Maka kalau kasus seperti ini jangan diputuskan. Minum dulu, cari air, baru lanjut. Begitu juga apa? Lapar. Iya tidak? Orang lapar bisa konsentrasi nggak? Nggak bisa kan? Orang kalau lapar pikirannya udah melayang kemana-mana, mikirnya makanan. Maka hakim yang sedang lapar tidak boleh memutuskan hukum dalam pengadilan. Begitu juga apa yang mirip dengan lapar dan haus. Ngantuk berat. Misalkan dia begadang nonton bola. Jadi hakim. Nah, dalam keadaan hakim ngantuk-ngantuk, nanti bisa-bisa dia harusnya nyebut si fulan salah, akhirnya si fulan benar. Nah, itu bahaya sekali ya. Maka kalau ada kasus seperti itu, lapar, haus,
lalu tadi mengantuk, marah, ditunda sidangnya beberapa saat, bisa berapa jam atau berapa hari kalau memang perlu ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, timbul pertanyaan, berarti kalau hakim memutuskan hukum ketika marah, ini kan tidak boleh. Namun tidak boleh ini apa hukumnya? Karena kalau tidak boleh bisa maknanya haram, bisa maknanya makruh. Kalau haram artinya dikerjakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, kalau makruh dikerjakan tidak dosa, tapi ditinggalkan berpahala. Berarti apa hukum seorang hakim memutuskan hukum ketika marah? Haram atau makruh? Haram atau makruh kira-kira? Jumhur ulama menyatakan makruh ya. Sedangkan Imam Asy-Syaukani menyatakan haram. Lahiriah hadis menyatakan haram, dan ini pendapat yang lebih kuat, haram ya. Nah, lalu berikutnya, kalau memang berpendapat haram ketika memutuskan hukum dalam keadaan marah haram, lantas keputusannya hukumnya sendiri sah atau tidak? Misalnya gini, saya memutuskan hukum ketika itu dalam keadaan marah, saya jadi hakim, si fulan masuk penjara 10 tahun dalam keadaan marah nih. Ini kan nggak boleh kan? Tapi keputusannya sendiri sah atau tidak? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Ada beda pendapat ini. Ya, ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang benar kata Imam Asy-Syaukani, dilihat keputusannya. Kira-kira keputusannya sesuai dengan fakta atau tidak. Jadi tidak bisa dipukul rata langsung sah atau tidak sah, enggak, dilihat. Kalau keputusannya ternyata sesuai dengan fakta yang ada, misalkan si fulan, si hakim mendatakan si fulan sebagai terdakwa dianggap mencuri, sudah ada saksi, penggugat sudah ada, saksi 2 orang atau 1 orang atau CCTV untuk menguatkan. Nah, orang ini sudah jelas mencuri. Nah, si hakim karena marah, kebetulan si terdakwa ini berkata tidak sopan kepada hakim. Hakim, kamu ini dibayar oleh ini ya, marah. Loh, kamu harus potong tangan. Dalam Islam kan potong tangan. Nah, boleh tidak si hakim memutuskan hukum seperti itu dalam keadaan marah? Nah, boleh, tapi keputusan hukumnya sendiri sah atau tidak? Sah tidak? Kalau sesuai dengan fakta, sah. Kalau memang dia benar-benar ada saksi menyaksikan dia mencuri, plus ada bukti CCTV, maka keputusannya tetap sah walaupun dikeluarkan dalam keadaan marah. Jelas ya? Tapi kalau ternyata keputusannya tidak sesuai dengan fakta, dia memutuskan si fulan diputuskan potong tangan, padahal saksinya meragukan. Saksinya nggak kelihatan sholat, suka maksiat. Ini kan nggak terima kan? Nah, CCTV-nya pun samar-samar mungkin. Dilihat kayaknya mukanya muka si fulan, padahal nggak jelas. Lalu karena si terdakwa ini mungkin marah, dia ngerasa tidak bersalah, lalu mencaci maki hakim. Hakim marah, udah kalau gitu kamu potong tangan. Ini boleh tidak keputusan seperti ini? Tidak boleh kan? Lalu keputusannya sendiri sah tidak? Tidak sah, karena tidak sesuai dengan fakta. Jelas apa ya? Jadi kalau masalah haramnya ya haram, memutuskan hukum dalam keadaan marah haram. Tapi kalau masalah sah atau tidak sah keputusannya, maka itu dilihat dipertimbangkan dengan fakta yang ada dan bukti yang ada. Jelas ya? Soalnya jelas, enggak bingung kan? Ini bagi yang berminat jadi hakim ya. Kalau nggak minat jadi hakim, nggak masalah. Ya, kita lanjut. Nah, itu pembahasan Imam Asy-Syaukani. Lalu berikutnya pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wa alaihi taswiyatu bainal khasmain illa idza kana ahaduhuma kafira. Hakim wajib menyamakan antara 2 orang yang berseteru. Menyamakan antara 2 orang yang berseteru, kecuali jika salah seorang dari keduanya kafir. Artinya gini, seorang hakim ketika dalam sidang, memimpin sidang,
Kan di sini ada terdakwa, ada yang penggugat ya istilahnya. Penggugat, betul tidak? Iya tidak? Penggugat terdakwa kan? Nah, di sini Imam Syukani nyatakan hakim wajib menyamakan dua orang ini yang berseteru ini, penggugat sama terdakwa. Wajib menyamakan, duduk bersamaan, kecuali kalau salah seorangnya kafir. Artinya kalau salah seorangnya kafir tidak wajib disamakan. Bisa yang kafirnya belakang, muslimnya di depan. Jelas ya? Kenapa demikian? Kenapa wajib menyamakan keduanya kecuali kalau salah seorang dari keduanya kafir? Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan lain-lainnya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, maaf, Enda Abi Ahmad Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Kunah disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berseteru dengan orang Yahudi dalam suatu permasalahan. Kalau nggak salah permasalahan disebutkan oleh lain baju perangnya. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib berseteru dengan orang Yahudi, lalu yang jadi hakimnya Syuraih Al-Qadhi. Maka Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada Syuraih, "Lau kana khasmi musliman jalastu ma'ahu baina yadaik." Seandainya musuhku, orang yang berseteru denganku adalah muslim, tentu aku akan duduk bersamanya di hadapanmu. Seandainya orang yang berseteru denganku adalah muslim, tentu aku akan duduk bersamanya di hadapanmu. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawuhum fil majalis, jangan samakan mereka dalam majlis, dalam tempat duduk. Artinya Ali tidak mau duduk istilahnya bersanding ya, di hadapan hakim nggak mau, karena dia kafir. Sedangkan dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan samakan mereka dalam majelis. Mereka itu siapa? Orang kafir. Jangan jadikan sama dalam majelis, harus dibedakan. Jelas apa ya? Nah, tapi perlu kita ketahui di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan, wa qad qala Abu Ahmad Al-Hakim ba'da ikhrajihi annahu munkar. Tapi Abu Ahmad Al-Hakim setelah menyebutkan riwayat ini, beliau sendiri berkata hadis ini mungkar. Mungkar itu hadis tertolak. Mungkar dengan syad sama mungkar itu artinya ya kalau dalam bahasa Indonesia ini perkara mungkar, ini perkara apa? Tertolak kan? Ada lagi namanya hadis syad ganjil. Syad itu termasuk hadis dhaif, nggak diterima. Syad itu kalau dalam suatu riwayat ada seorang perawi hadis yang fiqh terpercaya meriwayatkan suatu riwayat yang bertentangan dengan para perawi yang lebih fiqh, lebih terpercaya, lebih kuat hafalannya. Misalkan di sini ada kita berguru pada seorang ulama, misalkan anggap Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, misalkan ulama mufti Arab Saudi yang sekarang. Bapak sama saya sama-sama berguru kepada beliau, meriwayatkan hadis dari beliau dalam suatu masalah. Misalkan dalam masalah, ya contoh aja ya, contoh. Misalkan saya meriwayatkan dari Syekh Shalih Fauzan hadis tentang Nabi isyarat ketika tasyahud. Nabi ketika tasyahud beliau isyarat dengan jarinya. Yang lain pun sama. Nabi SAW ketika tasyahud memberikan isyarat dengan jarinya. Semuanya sama, tapi saya meriwayatkan tambahan dan menggerak-gerakannya. Sedangkan bapak-bapak ini jumlahnya banyak kan, terpercaya semua, hafalannya lebih kuat daripada saya, tapi nggak ada yang memberikan tambahan, menggerak-gerakannya. Saya dianggap terpercaya, tapi hafalan saya di bawah bapak sini. Berarti riwayat ini namanya riwayat syad, ganjil, dianggap hadits lemah. Jelas ya? Semuanya terpercaya, semuanya punya hafalan, tapi hafalan saya di bawah bapak-bapak sini. Berarti riwayat saya tertolak. Ini syad. Pertanyaannya, kalau saya hafalannya lemah, bapak-bapak hafalannya kuat, saya cuma meriwayatkan Rasulullah dari Syekh Shalih Fauzan, katanya Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jarinya lalu menggerak-gerakannya.
Sedangkan semua ini nyata nggak ada menggerak-gerakkan. Berarti riwayat saya diterima nggak? Apalagi kalau tadi saya terpercaya, bukan hafalan saya lemah, ini namanya syadz ganjil. Tapi kalau hafalan saya lemah, ini namanya hadits mungkar, lebih parah daripada hadits syadz ganjil. Jelas ya? Ini pelajaran hadits, yang mustalah hadits. Nah, Imam Asy-Syaukani menyebutkan perkataan Imam Al-Hakim bahwa hadits tadi itu hadits mungkar, artinya hadits lemah, ya. Dan beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal bahwasanya hadits ini tidak sahih. Hadits apa tadi? Hadits yang Ali menyatakan, saya nggak mau duduk dengan orang Yahudi itu karena Nabi menyatakan tidak boleh menyamakan mereka dalam majelis. Ini hadits lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti yang benar apa? Tetap Muslim sama kafir di mata hukum sama, tidak boleh dibedakan atau diistimewakan. Jangan sampai mentang-mentang Muslim bagian depan, orang kafir belakang, enggak. Karena hadis ini lemah. Jadi kita harus adil. Kalau dalam masalah hukum, nggak boleh membedakan antara Muslim dan kafir. Semuanya haknya sama. Jelas ya? Nah, ini juga praktek para salaf seperti itu. Mereka nggak beda-bedakan dalam masalah pengadilan. Oh, karena Muslim didapat kursi yang empuk, kalau yang kafir kursi yang kasar. Nggak seperti itu. Semuanya sama, Bapak ya. Jelas? Ini permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Lalu berikutnya, beliau menyatakan wasima'u min huma qablal qadha, dan wajib bagi seorang hakim mendengarkan pernyataan keduanya sebelum memberikan putusan. Artinya dalam pengadilan nih, kan ada terdakwa dan penggugat. Nggak bisa dia cuma dengar penggugatnya saja, lalu tidak mendengar pengakuan terdakwa. Nggak bisa. Harus dua-duanya dengarkan, setelah itu baru dipertimbangkan. Berdasarkan pernyataan keduanya, lalu istilahnya saksi, alat-alat buktinya, diputuskan ini benar, ini salah. Dengar dua-duanya. Nggak bisa cuma dengar satu pihak, lalu putuskan. Jelas apa ya? Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, di sini hadisnya dari Ali juga, ya, dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, Tirmidzi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Ali, idza jalasa ilaikal khosman, fala taqdi bainahuma hatta tasma'a minal akhar kama sami'ta minal awwal. Fa innaka idza fa'alta dzalika tabayyana lakal qada. Wahai Ali, jika datang dua orang yang berseteru di hadapanmu, duduk di hadapanmu, maka janganlah engkau memutuskan perkara keduanya sampai engkau mendengarkan pernyataan yang orang kedua sebagaimana engkau mendengar pernyataan orang pertama. Jadi dengarkan, orang pertama ngomongin, dengarkan. Kalau engkau melakukan demikian, kata Nabi, jelaslah bagimu keputusan yang benar. Ya tidak apa-apa. Kalau kita cuma dengar satu, kira-kira kita bisa tahu kenyataan faktanya? Enggak, harus dua-duanya. Jadi pastikan, ini terdakwa, penggugat menyatakan ini. Jadi terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan. Kalau terdakwa nyata, iya saya salah, selesai. Ya tidak. Dan terdakwa penggugat menyatakan si fulan nih sudah ngambil barang saya, motor saya. Buktinya begini, sebutkan. Nah, setelah sebutkan, hakim mengalihkan pembicaraan kepada siapa? Terdakwa. Bagaimana terdakwa? Apa tanggapan Anda? Kalau misalnya terdakwa, iya betul saya yang mencuri. Bagaimana? Perlu lagi disuruh menyediakan bukti? Nah, perlu selesai. Tapi kalau dia menyangkal demi Allah tidak seperti itu, baru istilahnya dibandingkan mana yang lebih kuat antara dua ini. Jelas ya? Ini penting nih, harus adil Bapak ya. Hakim, penguasa harus adil. Jangan mentang-mentang saya satu sekte dengan dia, lalu pokoknya yang ini sekte ini bertentangan dengan sekte saya, salah. Nggak boleh. Termasuk dalam masalah pendidikan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Mufti Arab Saudi sebelumnya lagi ya, tahun 90-an.
Beliau pernah ditanya oleh seorang guru di Arab Saudi. Beliau ditanya, guru ini, ya Syekh, saya ngajar di sebuah sekolah, dan di sekolah ini ada juga orang-orang Syiah. Jadi di Saudi itu bapak-bapak perlu kita ketahui ada orang Syiah juga. Bukan berarti bersih dari Syiah ada. Walaupun Syiah di sana tidak artinya tidak bebas menyebarkan kesesatan mereka ya. Tapi karena sebagai warga negara tentu diberikan hak juga kan sebagai warga negara. Nah, guru ini bertanya kepada Syekh bin Baz, "Oh Syekh, saya ngajar di sekolah dan murid saya ada orang Syiah. Dan di antara mereka ada yang berprestasi. Nilainya tinggi nih. Bagaimana sikap saya?" Jelas, pertanyaan jelas. Ini orang Syiah nih, udah tahu kan sesat kan? Tapi nilainya tinggi. Apakah saya bikin nilainya rendah atau tetap tinggi? Maka apa jawaban Syekh bin Baz? Seorang guru harus adil. Walaupun kepada orang yang bertentangan dengannya dalam masalah akidah. Contohnya dalam misalnya Syiah. Kalau memang murid-murid Syiah ini nilainya tinggi, tulis tinggi. Nggak boleh kan orang Syiah. Saya kesal dengan orang Syiah, udah nilainya 50. Nggak bisa. Harus adil. Adil kepada kawan maupun lawan. Jangan mentang-mentang karena tidak suka dengan suatu sekte, kita akhirnya tidak bersikap adil pada mereka. Itu diharamkan. Jelas ya? Ya, nggak mesti orang Syiah, termasuk orang kafir lah. Orang Yahudi misalkan jadi murid kita. Nilainya berprestasi ranking 1. Apakah bisa kita udah ranking 10 aja? Boleh. Anggap tidak ada pengawasan dari Diknas. Diknas nggak ada kontrol, ngecek nilai nggak ada. Mumpung Diknas nggak ngontrol, ya udahlah nilainya ranking 10 aja. Boleh nggak? Nggak boleh, harus adil kepada orang kafir, kepada lawan maupun kawannya. Jelas apa ya? Harus adil. Ya diantaranya ini bentuk keadilan yaitu kalau ada dua orang bersengketa dalam pengadilan, maka dengarkan pernyataan orang kedua sebagaimana mendengarkan pernyataan orang pertama. Setelah keduanya menyebutkan pernyataan mereka, barulah ditimbang lalu diputuskan. Jelas? Lalu berikutnya, pembahasan Imam Syukani berikutnya, watashilul hijab. Udah habis. Oh ya udah habis ya katanya. So pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan Imam Syukani, watashilul hijab bihasabil imkan. Wajib wajib mempermudah akses sesuai dengan kemampuan. Maksudnya akses apa? Hakim wajib mempermudah akses. Maksudnya apa? Artinya jangan mempersulit kalau ada orang yang mau mengadukan sengketa. Jelas ya? Insya Allah akan kita bahas ini pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.